Semurah apa kita bisa bikin sebuah setup? Jadi di channel kita tuh sering bikin namanya video itu ada loadout and setup. Itu kita beli barang-barangnya dan tiap video ada temanya masing-masing. Misalnya ada satu yang estetik dan minimalis, ada yang 3 jutaan bisa gaming wireless, ada yang 80 juta pakai ROG Flow, ada yang 6 juta sampai ada yang setup silver lah itu pertama-tama. Tapi semurah apa kita bisa bikin sebuah setup yang terdiri dari meja, monitor, keyboard, mouse, speaker, dan hiasan lain? Di sini gue akan coba untuk bikin setup semurah mungkin. Dengan cara apa? Gue cari barangnya di Tokped, gue list semurah mungkin, dan juga gue akan beli itu barangnya satu persatu. Mungkin nggak bisa semuanya baru, tapi seenggaknya harganya bisa masih masuk akal. Kemarin sebenarnya gue udah beli barang-barangnya. Yang pertama itu gue beli meja. Ini gue cara nyarinya itu gue cari meja belajar, terus gue sort dari yang termurah, dan ternyata salah satu yang masuk akal itu adalah meja lesehan ini. Harganya cuma 135.000, tapi build quality-nya lumayan loh. Ini kayu beneran gitu ya. Ini serabut kayu, cuman kayu gitu. 135.000 dapat meja kayu kan lumayan banget. Buat keyboardnya, gue juga membeli dengan cara yang sama. Jadi gue tulis keyboard, terus gue sort yang termurah, dan ternyata salah satu yang make sense itu adalah ini, namanya M-Tech. Harganya itu cuma 34.000, dan ini udah terjual lebih dari 1.000 apa 2.000 gitu kemarin. Ini salah satu keyboard yang laku banget di pasaran, mungkin karena dia udah murah, full size. Terus ya seenggaknya it does the job aja gitu loh. Bisa diketik, bisa keluar hurufnya ya oke gitu. Suaranya kita bandingin sama keyboard yang harganya 3 juta. Beda lah ya. Tapi ya seenggaknya kita dapat keyboard yang harganya cuma 34.000. Sekarang kita lanjut ke mouse. Mouse-nya juga gue beli yang harganya cuma 9.300 rupiah. Ini mouse yang ya asal bisa mengerjakan pekerjaan aja juga. Cuman dengan harga 9.000 ternyata kita udah bisa beli mouse. Mouse-nya minimalis sekali ya. Dan kalau misalnya ini dibandingin sama Logitech yang super light, gue ngerasa kayaknya ini lebih light lagi deh daripada super light itu. Mungkin kalau orang-orang yang suka sama mouse-mouse ringan, enteng, kayak pas deh sama ini. Cuma berapa gram ini kali ya? Ya, seenggaknya kita punya color scheme yang konsisten, yaitu warna black. Harusnya monitor dan mousepadnya juga punya warna yang sama. Nah, kalau monitornya gue nggak bisa dapet yang baru, jadi harus second. Karena kalau monitor baru itu kebanyakan harganya tuh di 800 ribuan. Itu yang paling murahnya bisa kita dapetin. Nah, sementara kan gue mau bikin ini kalau bisa setupnya itu cuma 500.000 gitu. Ya, jadi gue ambil yang harganya 150.000 second. Kayaknya ini 16 inch apa 15 inch gitu. Kalian lihat dah. Ini penuh dengan kayak gue salah beli deh. Harusnya ada yang 16 inch dan harganya tuh masih bagus gitu, yang nggak penuh dengan battle scar kayak gini. Bawa apa ya ini ya? Dia ngirim gue gini doang sih guys. Kayak, oh iya, cuman tinggal kayak gitu doang. Gue udah bawa obeng buat ngerakit teh. Lalu bukan Rizky namanya kalau dia melupakan audio. Jadi gue membeli salah satu speaker yang termurah juga, tapi nggak terlalu murah-murah banget. Alasannya karena gue ngeliat reviewnya ini adalah salah satu yang bagus di harganya. Kalau misalnya yang lain yang lebih murah dari Advan, ini Advan kan? Advan ini dia reviewnya jelek gitu. Jadi gue memilih yang lumayan. Harga 42.000, cuman katanya sih ini lumayan bagus. Ya untuk harganya ya. Gue bisa konsisten dengan color scheme yang berwarna hitam. Jadi ini setupnya full black. Desainnya oke-ish lah ya. 42.000 loh, dapat kayak gini keren juga. Buat koneksinya dia pakai 3,5 mm jack ke komputernya, sementara
Powernya dia pakai USB, dan sebenarnya bisa aja sih kita tes nanti kualitas suaranya, cuman gue kepo aja 42.000 itu suaranya kayak gimana. Bisa kencang juga loh dia. Bassnya, subwoofernya ya maksudnya, ya antara ada dan tiada sih. Tapi gue seneng dia tuh fokusnya ke frekuensi tinggi alias ke vokal atau ke treble. Jadi mid-nya itu nggak nutupin, dia nggak sok-sokan mau bikin ngebass tapi jadinya kayak bassnya itu nutupin si treble-nya. Jadi tapi dia berfokus ke suara yang frekuensi tinggi ya. Jadi kita masih bisa enjoy gitu. Coba lagu akustik deh. Masih enak loh. Dan biar nggak sepi-sepi banget, gue juga membeli lampu meja belajar yang gue lihat tuh harganya 53.000. Ini opsional, jadi kalau kalian memang nggak ada duit, nggak usah dibeli. Cuman kalau misalnya ada duit lebih gitu kan, terus mau bikin setupnya kayak lebih estetik dikit, kayak nggak ada salahnya. Karena dia udah sekaligus sama tempat pensil juga. Terus dia fleksibel banget ya. Tapi warnanya dia putih, jadi combo black kita akhirnya hancur dengan ada warna putih ini. Jadi kita ya udahlah seadanya aja kali ya. Ya karena semua barangnya udah gue liatin kecuali mousepad, gue sekarang waktunya untuk rapi-rapi dan kita bikin ini jadi full setup. Karena kita nggak ada PC yang murah, jadi kita akan menggunakan PC NZXT H1 ini aja buat jadi pendamping setup ini. Ya cuman kalau misalnya dari warnanya sih, dia warnanya putih ya. Jadi merusak combo warna blacknya lagi. Jadi, karena monitor ini adalah monitor jadul yang membutuhkan VGA converter dan gue cuma punya HDMI di komputer gue. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya nyampe juga. Ini adalah VGA to HDMI cable. Harusnya ini bisa berjalan dengan mudah. Yeay! Nyala guys, nyala tuh dia akhirnya. Wih, akhirnya kita bisa nyalain juga. Ini emang layarnya begini. Untuk kualitas warnanya kita nggak bisa komen karena kalau dibanding OLED ini pastinya color gamutnya nggak sebagus itu. Gue juga nggak mau nge-spiderin monitor ini karena nanti takut spider gue bakal rusak. Tapi at least kita bisa ngelakuin sesuatu di sini. Dan tidak lupa gue juga membeli mousepad yang harganya 4.200. Jadi tadinya sih gue nggak pengen pakai mousepad ya, cuman kayaknya kalau misalnya surface-nya kayak gini nggak pakai mousepad tuh nggak enak banget. Ya 4.200 lebih better lah. Ya ini dia akhirnya jadi juga setup yang harganya 427.000 kalau digabung. Jadi nih kita bisa ngapain aja ya di sini ya? Kita bisa main game, nonton Netflix. Overall, setup ini bisa kok berfungsi sebagaimana layaknya setup itu pada umumnya. Bisa dipakai buat nginput sesuatu dan bisa juga dipakai buat ngelihat sesuatu. Kalau mau dipakai main game ya layar ini, kalau di Cyberpunk kelihatan embun semua, CSGO juga nggak kelihatan musuhnya. Namun kalau dibilang apakah bisa ngedisplay game ya bisa-bisa aja. Bahkan dipakai buat nonton film juga sebenarnya masih bisa. Walaupun di layar ini Batman-nya itu jadi putih. Tapi yang gua amazed adalah bagaimana speakernya itu masih memberi suara yang decent. Dengan stereo juga pula. Buat keyboardnya sih ya typingnya itu standar banget. Bahkan gua ngerasa keyboard laptop aja typingnya itu masih lebih enak. Dan mouse-nya ini punya middle scroll yang bener-bener jelek. Tapi ya semuanya seenggaknya berfungsi lah. Yang bikin cozy ya hanya lampunya aja yang punya 3 mode. Dan kalau kalian mau bikin setupnya ala-ala cozy gitu juga bisa. Jadi kalian, ini kan lampunya tuh bisa di set ya, white balance-nya bisa putih,
terus bisa nguning, terus bisa yang warm dikit juga bisa. Jadi kayak bisa kalian jadiin cozy gitu. Terus asik ya. Cuman ya bener tadi, ternyata monitornya itu sih yang harusnya gue nggak pakai second. Sebenarnya kalau misalnya kalian mungkin mau nyari monitor yang baru, itu kayaknya sih 800 sampai 900 ribuan kalian udah bisa dapet yang harga yang dia tuh udah 22 inch full HD gitu ya. Mungkin mereknya Dahua atau apa. Tapi jauh pasti lebih bagus daripada monitor second yang udah ada battle scar begini. Jadi ya sebenarnya apakah setupnya fungsional? Ya, setupnya fungsional. Tapi secara estetik ya nggak bisa minta lebih. Dan monitornya ini yang paling gue nyeselin. Jadi gue saranin ke kalian untuk cari monitor itu jangan yang 150.000 medit banget. Sisanya ini cukup enak dipakai main game juga, ya bisa aja sih. Dan buat disandingin sama laptop gitu ya misalnya ya, masih oke lah. Oh ya, total untuk semua barang ini tuh sekitar 427 ribuan. Kalau nggak mau pakai lampu-lampuan cozy ini jadi 300 ribuan something. Tapi gue sarankan untuk pakai aja lampunya karena cuma itu doang yang bagus dari setupnya. Next kita akan bikin setup apa lagi? Tinggal kalian komen aja di bawah. Di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.